Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Ferduna Putri Faisal, kelas 2020B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan di masa depan dan upaya merawat ideologi Pancasila. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai, tantangan yang dihadapi Pancasila di masa datang semakin besar. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pertama yang harus diwaspadai ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat, kata Doli. Menurutnya, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk. Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini. Saya kira itu dua tantangan terbesar yang harus menjadi target. Satu, tetap menjadikan isu ini Pancasila menjadi isu yang penting. Kedua, pendekatannya harus selalu up to date, jelasnya. Saat melakukan riset dan disertai terkait Pancasila, Doli menemukan sejumlah murid sekolah yang tidak hafal 5 sila secara utuh. Dari situ, ia menilai tingkat pengenalan Pancasila kepada generasi muda semakin menurun. Merespon fakta tersebut, ia pun mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang pengaruh utamaan, membumikan atau pembinaan nilai-nilai Pancasila. Apalagi, kata Doli, terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1999. Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian pada 2018 dikeluarkan peraturan presiden yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yakni badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan ideologi negara. Senada dengan Doli, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menambahkan, selain sebagai the living ideology, Pancasila juga harus menjadi the working ideology. Syarat Pancasila menjadi the working ideologi adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan. Sama dengan Doli, ia pun mengakui bahwa saat ini ada persoalan terkait Pancasila, yaitu melemahnya ideologi tersebut. Hal itu berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Center for Strategic and International Studies 2017. Disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, menurut survei Center for Strategic and International Studies 2017, hampir 10% milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain. Dengan demikian, Imbu Bayu, selain pembinaan yang bersifat partisipatif, perlu perangkat ketatanegaraan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Pancasila. Menyamakan visi untuk merawat Pancasila. BPIP sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menurut Bayu, semestinya tidak hanya diatur dengan Perpres. Ia mengatakan ada sejumlah lembaga pembinaan lain yang payung hukumnya adalah undang-undang, misalnya pembinaan kepramukaan, pembinaan perfilman, pembinaan perpustakaan, dan pembinaan kepalang merahan. Sementara pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara level 4 di bawah Undang-Undang Dasar atau UUD, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, dan Perpres, sehingga perangkat kenegaraan kita tentu tidaklah maksimal dalam konteks pembinaannya, jelasnya. Ia pun menyayangkan lembaga yang sesungguhnya memiliki level kepentingan di bawah Pancasila justru diatur dalam undang-undang. Jadi ada bentuk ketidakadilan terhadap Pancasila ketika menempatkan pembinaan Pancasila dalam level Perpres. Itulah kenapa pembinaan ideologi Pancasila bukan hanya tugas presiden saja,
melainkan semua pihak. Dengan berpayung hukum undang-undang, semua lembaga negara maupun perangkat pemerintah punya visi merawat Pancasila yang sama. Dan dengan diaturnya dalam undang-undang, maka sesungguhnya kita sudah mengangkat sebuah konsensus bahwa urusan pembinaan ideologi Pancasila termasuk badan penyelenggaraannya adalah urusan negara. Ia pun membayangkan, sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan ideologi Pancasila, tugas BPIP adalah menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan dan menyusun arah kebijakan pembinaan Pancasila. Sekian materi dari saya, semoga berguna bagi kalian semua. Terima kasih.